Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 3 orang, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya, Vivin Yuraningsi, guru SMP Negeri 2 Balaisang, dan teman saya, Ibu Masmida, guru dari SDN 19 Balaisang, dan yang terakhir adalah Ibu Nismawati, guru dari SDN 4 Balaisang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, di video ini kami akan melakukan beberapa tahap. Tahap satu itu saya sebagai coach dan Ibu Masmida sebagai coachee dan yang menjadi supervisor adalah Ibu Nismawati. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam Ibu Nis. Ya, apa kabarnya nih Bu Vivin? Alhamdulillah sehat. Ibu Nis sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini Ibu Vivin ada melakukan coaching ya dengan Iya coachingnya Bu. Ibu. Iya Bu, hari ini saya melakukan percakapan coaching. Ya, sebelum Ibu melakukan coach nanti, coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pra observasi. Ya, yang nanti di sini saya bertindak sebagai pengamat dalam kegiatannya Ibu ini. Ya, pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Ibu yaitu dalam melakukan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coach Ibu kali ini? Baik Bu, terima kasih. Sebetulnya kompetensi inti coaching sih Bu, yang pertama itu presence, kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu. Oke, dari ketiga kompetensi inti yang Ibu sebutkan tadi, yang menjadi yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu pada coach kali ini apa? Oh iya Bu, dari ketiga kompetensi inti tadi itu sebetulnya yang menjadi hal spesifik yang akan saya kembangkan itu di mendengarkan aktif Bu, bagian Oke, mendengarkan aktif. oke. Eh, Berarti bagian mendengarkan aktif ya. Dari bagian itu yang akan Ibu harapkan, indikator apa yang Ibu harapkan pada coachnya Ibu nanti? Oke, baik Bu. Ketika saya nanti sudah menjadi pendengar yang aktif dari si coachiku ini, nanti saya harapkan saya bisa menemukan kata kuncinya dari si coachee, kemudian si coachee ini bisa menemukan sendiri solusi atau situasi baru yang si coachee inginkan. Oke. Seperti itu, Bu. Oke, saya sudah mendengarkan semua. Jadi semoga apa yang Ibu harapkan nanti bisa tercapai, terwujud. Ya, silahkan Ibu melakukan coaching. Saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada supervisor yaitu Ibu Nismawati yang sudah bersedia menjadi pengamat di sesi percakapan coaching ini. Saya berperan sebagai coach dan kemudian Ibu Masmida berperan sebagai coachee. Oke, baik. Silahkan, Bu. Assalamualaikum Ibu Masmida. Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Hari ini baik-baik, Ibu. Oke, baik. Mohon maaf nih Bu, kalau saya perhatikan nih dari ekspresinya, sepertinya ada nih yang keren dan ingin didiskusikan. Boleh Ibu ceritakan? Oh iya, Bu, Vivin. Saya merasa sebuah keresahan di mana saya melakukan proses pembelajaran tadi kelas 2, tampaknya kelas itu siswanya tidak fokus. Oke, Itu. baik. Ya, tadi Ibu sebutkan perasaannya Ibu itu resah ini, dan karena diakibatkan siswanya Ibu itu kurang fokus belajar. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Em, jadi apa nih yang diharapkan nanti setelah percakapan coaching ini, Bu? Saya mengharapkan semoga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya.
Oke, baik, Bu. Iya, semoga nanti percakapan coaching ini bisa mencerahkan ya, Bu. Iya. Iya. Tadi Ibu sebutkan masalahnya Ibu itu karena, di dalam kelas itu menurunnya fokus murid belajar mmm, dan itu membuat perasaannya Ibu resah. Kira-kira nih menurutnya Ibu Midah, apa yang membuat murid itu kehilangan fokus dalam belajar? Begini Bu, eee, mungkin mereka itu merasa bosan karena mereka baru 1 tahun lulus dari TK, kemungkinan mereka menginginkan untuk bermain. Oh, seperti itu ya, Bu. Oh, berarti Ibu ini berpikir bahwa, terjadi masih masa peralihan ya, Bu, dari TK ke SD dan itu masih terasa Iya, ya di kelasnya Ibu? iya Bu. Oke, baik. Kemudian ini apa kira-kira strategi atau kiat-kiat Ibu untuk dapat membuat fokus belajar anak ini bertambah? Saya kemarin berpikir kemungkinan alangkah bagusnya kiranya kalau saya membuat sebuah breaking yang bisa membuat pembelajaran itu fokus dan menyenangkan, Bu. Wah, idenya sangat bagus ya, Bu. Kalau boleh saya tahu ini ice breaking dan, media apa nih yang akan Ibu gunakan? Karena di sekolahku, kalau kita berbicara tentang media, misalnya media yang berbasis teknologi, siswa jelas belum mengerti. Mungkin saya memberikan breaking sebentar mungkin dengan cara-cara bernyanyi dan melakukan breaking dengan gerakan-gerakan, kemudian memberikan gambar-gambar di papan tulis Oh, dengan iya. dengan berbagai macam bentuk, Oh, seperti itu. seperti itu. Wah, sangat menginspirasi sekali nih Ibu Mida. Jadi tadi kalau Ibu Mida sebutkan melakukan ice breaking ada, membuat siswa banyak bergerak, Bu, ya. Iya, Selanjutnya media gambarnya itu bisa ditempel-tempel di dinding, di dinding kelas, Bu, ya? iya Bu. Oke, mmm, kira-kira nih, dalam penerapan ice breaking tadi itu, ukuran keberhasilannya Ibu ini seperti apa nih, Bu? Pas sudah menerapkan ice breaking, kira-kira kalau Ibu, Mida lihat ini, "Ah, ini sepertinya sudah berhasil." Nah, Iya, di kondisi bagaimana, Bu? iya. Ketika saya melakukan breaking itu, kemungkinan mereka sudah merasa tidak bosan karena sebagian juga itu ada bermain sedikit karena selain mereka bisa bertepuk tangan atau bergerak, kemudian mereka bisa juga bernyanyi. Jadi mungkin itu Oh. yang solusinya yang membuat mereka tidak lagi merasa bosan, Bu. Oh, iya, Bu. Wah, bagus sekali nih. Oh, berarti ukuran keberhasilan Ibu itu ketika menerapkan ice breaking dan juga, tadi sudah digunakan media gambar, berarti murid Ibu ini turut nih dengan senang berarti, Bu, ya? Jadi bisa membuat anak-anak itu fokus dan tidak bosan, seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, menurut Ibu Mida nih, kira-kira dalam tadi tuh penerapan ice breaking dan juga media gambar yang sudah disebutkan tadi, ada nih kira-kira yang bisa dimintai bantuan, Bu? Ada, Bu. Iya. Misalnya saya membuat breaking itu, saya ke teman rekan sejawat dengan meminta bagaimana file-file yang ia ketahui tentang breaking itu. Kemudian saya download di HP, di laptop. Kemudian saya berikan berikan pembelajaran kepada anak-anak yang kelas 2. Oke, berarti tadi Ibu Mida sebutkan itu meminta bantuan rekan sejawat ya, Bu, yang nantinya akan Iya. mendownload seperti itu ya, Bu? Iya, kemudian Selain Bu, iya heeh? masih ada Bu, Oh, kemudian ya? juga kepala sekolah saya minta dukungannya. Oke. Ada tadi rekan sejawat ya, Bu, untuk bantu Iya, download dan juga dibantu sama kepala sekolah. iya, Kepala sekolah untuk dimintai bantuan. Ya, tadi Ibu sebutkan kepala sekolah dimintai bantuan dukungan seperti apa nih dari kepala sekolahnya nih, Bu? ya dukungan seperti, "Oh Ibu Mida mau bikin breaking ya? Oh coba minta tolong sama Ibu Ajeng untuk memberikan bagaimana misalnya solusinya supaya itu breaking itu dengan indah, Oh, iya. yang gampang dihafal anak-anak."
Oh iya ya, wah bagus sekali nih. Oh berarti Ibu Mida juga mengharapkan bantuan dari kepala sekolah ya Bu, lebih ke mengarahkan ya, Iya Bu, mengarahkan Ibu ke iya, rekan sejawat. Nanti iya, sama-sama bisa, oh lebih tepatnya mungkin bisa berkolaborasi Bu ya, iya Bu. sama rekan sejawat. Wah nanti bisa menggunakan ice breaking yang bervariasi seperti itu Bu ya. Wah idenya ini sangat keren ya Bu. Kemudian kapan nih Bu mulai menerapkan ice breakingnya ini dan media gambarnya yang disebutkan Insya tadi? Allah Bu, mulai minggu depan. Wah minggu depan ya Bu. Iya. Oke, setelah percakapan ini nih Bu, kira-kira pencerahan apa nih yang sudah didapatkan? Bagaimana Bu? Ya, setelah percakapan tadi ini Bu, percakapan kita ini dari tadi masalah sampai dengan aksi-aksi yang sudah Ibu sebutkan, dapat pencerahan apa nih Bu dari percakapan coaching kita ini? Oh, setelah saya mendengarkan tadi dari percakapan kita, saya menemukan solusinya. Bagaimana saya membuat pembelajaran speaking agar membuat siswa itu sudah menjadi fokus belajar dan menyenangkan di dalam kelas. Oke, baik. Ya, sepertinya ini sudah, ya, saya juga berharap sih Bu, tadi percakapan kita itu sudah mendapat pencerahan sih dari apa yang masalahnya Ibu Mas Mira tadi sampaikan. Oke Bu, selamat mencoba dan kita akan melakukan percakapan coaching lagi ya Bu setelah Ibu melaksanakan pembelajarannya tentunya menerapkan ice breaking tadi. Terima kasih. Ya Bu. Ya, Oh, setelah tadi saya amati, ya luar biasa sekali. Ternyata semuanya berdasarkan pengamatan saya, Ibu Pipin dan Ibu Mida ini sudah melakukan coaching sesuai dengan tahapan alur tirta. Di mana tadi Ibu sudah apa? Tujuannya sudah ada, harapannya sudah ada, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab apa yang akan dilakukan juga sudah terlihat ya. Saya harap kedepannya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi yang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa diberikan. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya kepada Bu Vivin, bagaimana perasaan Ibu Vivin selama mengikuti coaching kali ini? Wah, saya sih tadi tuh sangat senang Bu, karena dengan tadi saya mendengarkan aktif, itu saya menemukan kata kunci nih dari si Koci. Kemudian kata kunci itu yang bisa saya gunakan untuk membuat pertanyaan lagi nih yang bisa memancing si Koci untuk menemukan ide-idenya dari masalah yang sedang ia hadapi. Oke, oke. Kalau Ibu Masmida, bagaimana perasaannya setelah di coach hari ini? kalau perasaan saya itu yang awalnya permasalahan saya itu sulit tadi dan saya tahu solusinya. Alhamdulillah dengan adanya pencerahan dari Ibu, saya tanpa sadar saya tahu sendiri apa yang permasalahan sebenarnya yang saya hadapi. Oke, ah, ternyata semua tadi setelah saya menyaksikan semuanya solusinya sudah didapat, apa yang akan Ibu Masmida kerjakan sudah Ibu tahu langkah-langkah apa yang akan Ibu Masmida ambil. Jadi saya rasa kegiatan coaching pada kali ini kita akhiri sampai di sini ya Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nis. Waalaikumsalam Bu Mida. Apa kabarnya Ibu Nis? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oh ya, perkenalkan dulu Ibu Mida sebagai supervisor dan Ibu Nisma sebagai nanti coach dan Ibu Vivin sebagai coaching. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya sebagai pengamat akan mengamati tentang masalah apa yang sedang berlangsung. Apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Oh ya Ibu Nis, sebagai coach ada beberapa pertanyaan dari saya yang ingin saya ajukan. Kira-kira coaching apa yang Ibu Nis kembangkan? Ya, dari coaching nanti yang ingin saya kembangkan dari
coach saya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dari ketiga inti coaching itu. Oh, berarti maksudnya Ibu ketiga kompetensi itu Ibu kembangkan semua, cuman ada salah satu kompetensi yang paling spesifik yang akan Ibu observasi ya? Iya, Bu, iya, benar sekali. Kira-kira Bu, yang diobservasi sebentar itu tentang indikator apa ya? Hmm, ya, saya inginnya nanti setelah proses coaching nanti, coach saya ini dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Dia dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan dia ambil, dari permasalahannya nanti. Ya, itu yang saya harapkan, Bu. Oh, berarti yang dikembangkan indikatornya adalah langkah-langkah aksi ya. Iya, rancangan Oh ya, aksi. jadi kira-kira harapan Ibu Nis itu bagaimana tentang Ibu Bibin sebentar yang jadi coach melaksanakan aksi nyata? Harapan saya, ya, Ibu Vivin sebagai coach nanti, dia dapat menemukan kira-kira apa langkah yang akan dia ambil dan cara penyelesaiannya masalahnya itu bagaimana. Jadi dia bisa menemukan trik-trik atau eh, rencana aksi apa yang akan dia tentukan dalam menghadapi atau menyelesaikan kasus yang beliau hadapi. Begitu, Bu. Oh iya, betul sekali Ibu Nis. Oh iya, untuk mengefisienkan waktu, mana kita sekarang saya memberi kesempatan kepada Ibu Nis sebagai coach dan Ibu Bibin sebagai coach untuk melakukan coaching. Saya persilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Vivin. Ini nih, Bu, apakah Ibu ada waktu nih, Bu? Sebentar ini saya kayaknya pengen di-coaching nih sama Ibu. Iya, kebetulan saya ada waktu, Bu Vivin. Jadi apa nih masalahnya, Bu Vivin? Iya, Bu, saya itu sebenarnya ingin membahas tentang kesulitan saya, Bu, dalam mengatur waktu untuk belajar. Baik. Jadi, apa yang membuat Ibu tertarik membahas masalah ini? Iya, Bu, saya tuh berpikir saya merasa kesulitan mengatur waktu belajar saya karena banyaknya tugas dan aktivitas lain, Bu, yang harus saya selesaikan dalam waktu yang bersamaan, Bu. Oke, paham. Sekarang mari kita fokus pada identifikasi masalah ya, Bu ya. Menurut pengamatan Ibu selama ini, hal apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengatur waktu belajar Ibu? Kalau saya mengamati sih, Bu, saya itu ternyata seringkali banyak membuang waktu pada hal-hal yang kurang bermanfaat, Bu. Bermanfaat sih, tapi itu tidak produktif, seperti menonton televisi dan terkadang saya, ingin mencari referensi belajar di HP, malah saya tergoda ingin berselancar di media sosial, seperti itu, Bu. Oke, jadi tergoda dengan media sosial ya, jadi, oke Bu. Selain yang Ibu katakan tadi, menonton TV dan berselancar di media sosial, apakah ada hal yang lainnya yang menjadi penghambat Ibu dalam Ibu berkonsentrasi dalam belajar ini? Iya, Bu, selain tadi masalah yang sudah saya sebutkan itu, karena saya sering menonton televisi dan juga hobi nih, Bu ya, berselancar di media sosial, ada juga nih, Bu, hambatan lain ini. Karena saya kan sebagai ibu rumah tangga, saya juga merasa kesulitan bagaimana mengatur waktu itu, mengurus keluarga, apalagi kan saya punya balita, Bu, sekarang. Ya namanya ibu rumah tangga kan banyak, kerjaan dan harus multitasking, bisa melaksanakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya nih Bu ya, ketika saya sudah siap nih untuk belajar, ini anak balita saya ini pingin diperhatikan, terus minta ASI, dan misalnya nih,
dia minta tertidur, saya juga malah ikutan tertidur, Bu. Akhirnya pekerjaan saya tadi itu banyak yang tertumpuk. Seperti itu nih, Bu. Iya, iya, iya. Iya, begitulah kita rutinitas kita sebagai seorang ibu. Saya juga merasakan hal yang seperti begitu. Kebetulan saya juga punya seorang balita ya, Bu ya. Jadi saya bisa merasakan apa yang Ibu Vivin rasakan saat ini. Oke, sekarang mari kita bicarakan tentang rencana tindakan yang dapat Ibu lakukan dalam menangani permasalahan Ibu Vivin ini nantinya. Baiklah, kira-kira apa rencana Ibu Vivin agar Ibu Vivin tidak kesulitan lagi dalam mengatur waktu belajarnya Ibu Vivin ini? Iya, Bu, ya. Saya itu berpikir, Bu, sehari semalam itu waktunya kan 24 jam. Itu waktunya kayaknya kurang untuk saya, Bu, mengatur waktu. Jadi saya ini sudah mulai nih, Bu, rencananya akan mengurangi waktu menonton saya yang tadi itu dan juga, eee, saya batasi nih hobi saya tadi itu. Maksudnya frekuensi waktunya dikurangi nih, Bu, berselancar di media sosial dan untuk masa balita saya ini, nanti jam tidurnya saya akan atur. Mungkin nanti waktu tidurnya akan saya majukan, Bu, jadi tidurnya si balita saya ini lebih awal. Jadi setelah dia tertidur, saya pasti nih, Bu, sudah siap ini akan belajar dengan tenang. Begitu, Bu, mungkin ya, Bu? Oh iya iya berarti paling spesifiknya memanage waktu ya, mana yang lebih Iya, bermanfaat lagi. Iya. iya. Baik, dari rencana yang Ibu Vivin paparkan tadi, ada beberapa tadi yang Ibu sudah paparkan, yang mana yang menjadi hal yang paling prioritas menurut Ibu yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, yang menjadi prioritas ini yang saya dahulukan, Bu, tentunya itu keluarga lah, Bu, ya. Yang pertama, dan saya juga berpikir bagaimana caranya supaya bisa belajar mengerjakan tugas, tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Jadi yang saya dahulukan ini adalah keluarga terlebih dahulu, tetapi akan saya berjalan beriringan nih juga nih, Bu, keluarga dan belajar seperti itu, Bu. Iya, tangguh sekali jadi Wonder Woman. Ya, Ya, ya begitulah kita sebagai ibu ya Bu ya. Oke, oke. Jadi apa strategi-strategi yang akan Ibu terapkan dalam mencapai tujuan yang Ibu ungkapkan tadi itu, yang Ibu terapkan itu? hmm, strateginya saya ini, Bu, saya ini berencana akan membuat agenda. Jadi kayak jadwalnya secara tertulis, Bu, ya, dan membuat komitmen juga terhadap diri sendiri untuk konsisten nih menjalankan aktivitas sesuai jadwal yang saya tulis di agenda tadi itu, Bu. Dan akhirnya saya bisa mengatur jadwal, memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan akhirnya terarahkan, Bu, kapan saya waktunya harus belajar, kapan juga nih harus sama keluarga dan nanti bisa tersisa waktu untuk bersantai sehingga nanti kalau ada kesempatan bolehlah, Bu, saya sekali-sekali bisa menonton TV juga. Begitu, Bu. Iya, iya, iya. Oke. Saya sependapat dengan Ibu. Jadi supaya waktunya Ibu ini maksimal ya. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia hanya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Oke, saya sependapat sekali dengan Ibu. Luar biasa pemikiran Ibu. Oke, Bu Vivin. Menurut Bu Vivin, setelah kegiatan yang Ibu lakukan itu, apa ukuran keberhasilan Ibu dalam rencana aksi Ibu tersebut? Ya, saya itu, Bu, melihat kalau saya nih berhasil itu ketika mengatur atau memanage waktu itu dengan baik. Seperti tadi itu, Bu, ketika saya sudah tulis jadwalnya di agenda saya dan saya itu perlu konsisten untuk melaksanakan jadwal tadi nih sesuai rencana yang sudah saya tulis. Dan saya tidak mengalami lagi kesulitan dalam belajar. Ini kan terkait waktu. Artinya semua tugas-tugas nih, Bu, bisa saya selesaikan dengan target waktu yang saya tentukan dan tugas saya tadi tuh keterkaitan dengan belajar tadi tuh bisa saya kumpulkan sesuai dengan deadline-nya atau due date-nya, begitu, Bu. Oke, luar biasa, Bu. Jadi, Ibu secara tidak langsung tadi mengatakan berarti harus melaksanakan jadwalnya secara konsisten ya, Bu ya. Iya. Oke, sekarang mari kita bicarakan tentang komitmen atas hasil yang telah dicapai dari yang komitmen Ibu tadi untuk langkah selanjutnya dalam menangani permasalahan Ibu tadi. Jadi, apa nih komitmen Ibu Vivin terhadap rencana aksi Ibu yang sudah Ibu Vivin paparkan tadi tuh?
Oh iya Bu, seperti yang saya sebutkan tadi tuh kayaknya nih Bu, saya butuh agenda seperti itu Bu. Mm-mm. Atau mungkin kalau tidak agenda, ada nih misalnya jadwal yang saya tulis itu saya tempel nih di dinding. Jadi di dinding itu lebih mudah dilihat dan saya temukan itu karena saya sering di kamar, jadi itu jadwalnya saya tempel barangkali di dinding kamar Bu, agar saya bisa, oh ini saya waktunya harus ini, harus seperti ini. Jadi terarah Bu, saya melaksanakan kegiatan, begitu Bu. Iya, oke Bu. Jadi jadi jadwalnya Ibu tadi ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat menurut Ibu ya. Iya, Jadi iya, antara keluarga dan kita sebagai guru tidak tidak apa namanya tidak terabaikan, semuanya terlaksana dengan baik. Oke. Bagus sekali Bu pemikiran Ibu itu. Eh, Selain Ibu, apakah ada pihak lain yang terlibat dalam komitmen Ibu ini? Dalam Ibu menerapkan komitmennya Ibu ini? oh iya Bu. Ketika saya nanti ini sudah membuat jadwalnya dan sudah saya tempelkan di dindingnya, kayaknya saya butuh bantuan suami kalau misalnya saya lupa untuk diingatkan kembali tentang jadwal yang saya buat itu, Bu. Dan juga kalau masalah balita saya minta tolong nih ke si sulung. Kebetulan saya punya punya 3 anak nih, Bu. Jadi si sulung ini akan saya mintai bantuan untuk menjaga si anak balita saya yang si bungsu ini, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, iya iya iya. Berarti secara tidak langsung harus memang kita sebagai ibu kalau hanya kita sendiri ya tidak bisa ya Bu ya pasti harus Iya, ada kerjasama dalam keluarga itu yaitu dengan suami dan si anaknya Ibu tadi si sulung kebetulan beliau sudah besar juga ya. iya. Oke. Jadi tadi Ibu kan sudah bilang akan membuat jadwal. Jadi kapan Ibu akan membuat jadwal ini? Rencananya sih, Bu, wah ini sepertinya sebentar malam, Bu, saya akan mulai menyusun jadwal nih. Jadi biar lebih terarah dan kalau sebentar malam saya tulis jadwalnya, insya Allah besoknya bisa saya terapkan ini sesuai jadwal yang saya tentukan. Oke, oke, saya paham. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang Ibu harapkan kita sebagai balita ini tadi bisa terwujud semua ya Bu. Oke, dari percakapan kita kali ini, hal apa yang sudah Ibu dapatkan? Wah, terima kasih nih saya ucapkan kepada Munis. Ternyata saya mendapat pencerahan nih, Bu, setelah percakapan coaching ini. Jadi memang kalau ibu rumah tangga, tadi saya berpikir loh, Bu, kayaknya waktu 24 jam ini tidak cukup ini saya untuk melakukan aktivitas. Ternyata saya harus memanage waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik dengan membuat jadwal yang tadi dan butuh nih ternyata butuh dukungan dari keluarga untuk supaya bisa saya melaksanakan aktivitas tugas saya sebagai, guru juga di sekolah, mengerjakan tugas, belajar, dan bagaimana caranya keluarga juga tidak terabaikan, seperti itu, Bu. Oke, iya Bu, benar sekali Bu ya. Jadi beginilah kita sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi kita juga sebagai rumah tangga, sebagai wanita karir juga, kita tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Jadi supaya berjalan dengan seimbang, tidak ada yang merasa terugikan atau terabaikan ya. Tinggal pintar-pintarnya kita lah memanage waktunya kita. Eh, Ya, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini, Bu. Semoga apa yang pertemuan kita ini mendapatkan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di keluarga kita dan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya kembalikan kepada Ibu pengamat, Ibu Masmida. Silahkan, Bu. Vivin, oh kalian berdua luar biasa sebagai coach. Oh iya, berdasarkan pengamatan saya, Ibu Nis dan Ibu Vivin sudah melakukan coaching dengan baik ya. Kemudian saat menjadi coach tadi, apakah Ibu Nis sudah menemukan indikator ketercapaiannya? Iya.
Terima kasih Bu Supervisor Ibu Mida. Dari percakapan tadi, saya merasa Ibu Vivien saya sudah apa namanya? Apa yang saya harapkan dari Ibu Vivien dari coach saya ini sudah didapatkan dan saya merasa beliau sudah berhasil menemukan rencana aksi apa yang akan beliau terapkan atau yang lakukan dalam menghadapi permasalahannya. Oh iya. Eh, Kemudian masih ada yang pengen saya pertanyakan. Bagaimana perasaan Ibu Nis saat mengikuti coaching tadi? Oh, saya sangat luar biasa, saya sangat bangga dan saya sangat senang karena dari percakapan tadi akhirnya Ibu Vivien dapat menemukan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan, menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya sangat senang, Bu. Baik. Kalau dengan Ibu Pipin sendiri, bagaimana perasaannya ya? Wah, saya sejujurnya Bu, saya merasa lega, senang juga. Tadi sudah di-coaching sama Ibu Nismawati dan ternyata dengan percakapan coaching tadi itu Bu, saya mendapatkan pencerahan nih Bu terhadap masalah yang saya hadapi. Dan ya itu Bu, saya senang dan berterima kasih sama coach saya. Oke. Saya rasa untuk indikator baik itu kompetensi maupun indikator semuanya sudah nampak di antara Ibu Nis sebagai coach maupun Ibu Pipin sebagai coach. Terima kasih ya, kalian sudah memberikan terbaik dan menjadi coach yang baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu Mida. Sama-sama. Ibu Mas Mida, Waalaikumsalam Ibu Pipin. bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, saya di sini berperan sebagai supervisor dan seperti yang sudah disampaikan tadi, Ibu sebagai coach ya, dan Ibu Nismawati sebagai coachee. Sebelum Ibu melakukan percakapan coaching nanti, kira-kira nih Bu, bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Oh iya. Berarti maksudnya Ibu kompetensi bagian mana ya dari ketiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun saya ingin diamati itu Bu, lebih ke bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke baik, itu lebih menjadi prioritas ya Bu ya, atau ingin didahulukan dulu nih mengajukan pertanyaan berbobot? Iya Oke, Bu. kira-kira kenapa nih Bu, Ibu lebih memilih nih mengajukan pertanyaan berbobot untuk menjadi prioritas Ibu? Saya menginginkan eh, coach itu saya dapat di coach saya berpikir kritis melalui pertanyaan yang saya ajukan dan tentunya coach saya dapat menemukan solusi atas masalahnya. Oke baik, berarti Ibu tadi itu lebih dikembangkan potensinya itu melalui Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Bu, terima kasih untuk percakapan pra observasi ini atau pra supervisi ini. Silakan Ibu melakukan percakapan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Mida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nisma, silakan duduk. Terima kasih, Bu Mida. Bagaimana, bagaimana kabarnya nih buat Ibu Nis hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Tapi saya ada sedikit hal yang agak mengganjal di pikiran saya, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya Ibu sebentar? Iya, silakan Bu. Kebetulan saya ada waktu luang nih. Oke. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, di kelas. Oh, pantas. Saya lihat sepertinya Ibu agak kurang fokus tadi. Baik, Bu Nisma, apa yang mau Ibu ceritakan loh? Ya, begini, Bu Masmida. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya.
Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50%, Bu, yang mau mengumpulkan tugas, yang lainnya malah tidak mau mengumpulkan tugas, Bu. Oh, oke. Jadi menurut Ibu Nisma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Hmm, yang saya harapkan, Bu, yang jelas itu adalah solusi atas permasalahan saya ini, Bu. Tentang saya ingin siswa saya itu kembali antusias lagi dalam belajar dan mengikuti semua pelajaran yang telah saya berikan, Bu. Oh, berarti maksudnya mengidentifikasi penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat di kelas, Bu. Iya. Menurut Ibu Nisma, hal apa yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu ya? Setelah saya amati, Bu, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya ini kurang antusias dalam pembelajaran yang saya berikan, yaitu sepertinya mereka bosan karena saya di kelas itu hanya menggunakan metode ceramah, Bu. Jadi hanya saya terus yang berbicara. Akhirnya murid ini mungkin bosan. Eh, Dan saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid ini untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, Bu. Mungkin karena itu, Oh, Bu, siswa saya jadi bosan. oh begitu, Bu. Menurut Ibu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, Bu. Dan mungkin mereka ingin media yang lain, Bu, atau kelasnya itu yang bagaimana lah yang asik, menyenangkan, jadi tidak bosan dengan mendengarkan ibunya terus yang berbicara. Mungkin mereka juga mau berbicara, Bu, cuma saya tidak berikan kesempatan. Mungkin begitu, Bu. Oh, wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Hmm, Menurut saya, Bu, seharusnya saya menanamkan pelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian saya harus mengajarkan murid sesuai dengan keinginannya, Bu. Seharusnya murid itu bisa belajar sesuai dengan bakat minatnya, Bu. Kalau yang senang dengan audio, harusnya saya dengarkan audio sih, Bu. Kalau yang senang dengan apa namanya gambar, ya harus kan saya tampilkan gambar atau dengan media-media lain seperti buku atau media-media yang nyata yang memang menurut siswa yang bisa dipakai siswa itu dalam kelas, Bu. Oh, lalu Bu Nis mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, menurut pengamatan Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid tersebut kurang antusias dan dalam pengumpulan tugas ya? Mungkin kalau menurut saya kemungkinan sih, Bu, mungkin karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Mungkin sih. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Ya, selama ini yang saya gunakan hanya buku teks pelajaran, Bu, di kelas. Mengapa demikian, Bu? Ya, karena itulah, Bu. Saya menggunakan buku pelajaran karena jaringan di sekolahku kan belum belum maksimal. Kemudian ini, Bu, apa namanya? Saya belum paham cara penggunaan media-media yang lain. Nah, begitu, Bu. Oh iya, dan mungkin juga siswa yang dari SD yang fase A itu memang sulit masih menikmati bagaimana berbagai media, berbagai model pembelajaran yang berbasis teknologi ya Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm, saya pikir banyak sih, Bu. Sumber belajar
rencana yang saya lakukan itu mungkin saya harus menyediakan sumber belajar yang lain seperti video, kemudian media-media gambar, media cetak, atau mungkin bisa saya print out kan Bu, media-media yang bisa lebih siswa ini termotivasi untuk belajar. Jadi dia paham dia harus apa. Jadi semata-mata bukan hanya saya yang berbicara terus di situ Bu. Wow, keren Bu, bagus sekali rencana Ibu. Semoga bisa diterapkan di kelas dan mudah-mudahan berhasil sehingga murid-murid Ibu bisa semangat lagi. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Komitmen saya terhadap rencana ini, saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasyikkan dan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kurikulum sekarang itu yang Merdeka Belajar. Jadi siswa itu bebas mengeksplor dirinya dengan apapun yang mereka kehendaki. Jadi guru itu, saya sebagai guru hanya menuntun mereka untuk menemukan apa potensi yang ada di diri mereka, Bu. Mungkin seperti begitu, Bu. Wow, bagus sekali komitmen Ibu. Saya sangat mengekspresinya. Menurut Ibu, apa strategis yang Ibu terapkan agar komitmennya yang Ibu sudah rencanakan tidak dapat terwujud? Strategi yang akan saya terapkan adalah dengan membuat jadwal yang teratur, Bu. Jadi saya akan membuat komitmen dengan jadwal itu saya akan tempelkan jadwal-jadwal itu biar saya selalu ingat. Seperti begitu, Bu. Dan untuk melaksanakan komitmen tersebut dan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau tantangan yang mungkin yang muncul pada permasalahan saya ini, Bu. Oke. Jadi salah satu cara atau strategis yang Ibu ungkapkan tadi salah satunya adalah mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan komitmen yang akan Ibu terapkan. Terus bagaimana cara Ibu mengantisipasi seandainya hambatan atau tantangan itu ada? Langkah apa yang akan Ibu tempuh? Ya. Seandainya misalnya tadi kalau saya ingin menampilkan video pembelajaran di internet. Ketika jaringan tidak ada, pasti saya tidak bisa menampilkan video pembelajaran kepada siswa. Jadi langkah yang akan saya tempuh, jadi malam itu dengan saya membuat RPP, kemudian saya download memang video apa yang akan saya tampilkan kepada siswa saya besoknya. Jadi ketika ada hambatan, itu tidak akan terjadi. Jadi meminimalisir hambatan yang akan terjadi. Kemudian dengan gambar-gambar saya sudah langsung buat memang dari rumah sebelum saya masuk di kelas. Jadi saya sudah persiapkan dengan matang apa yang akan saya bawa atau materi yang akan saya berikan besok di kelas. Semua medianya sudah siap. Begitu, Bu. Aduh, luar biasa, keren sekali pemikiran Ibu. Menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu ini, Bu? Banyak sih, Bu. Selain rekan sejawat, menurut saya, ya saya harus minta persetujuan juga dari kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah di sini bertindak sebagai memberi motivasi kepada saya. Jadi, dia juga sebagai pendukung dengan alat peraga. Jadi, saya tidak mungkin bisa menyediakan infokus. Jadi, saya berharap biar kepala sekolah atau pihak sekolah yang menyediakan infokus agar saya bisa menggunakan infokus ini di kelas supaya pembelajaran itu lebih bervariasi dan lebih menyenangkan lagi. Dan teman-teman guru juga saya berharap mereka bisa membantu saya dalam membuat media-media pembelajaran yang lain selain video tadi, Bu. Iya, alhamdulillah Bu, luar biasa sekali idenya Ibu. Saya rasa sekian dulu coachingnya kita saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mumbida atas waktunya. Kapan coaching tadi. Dan saya sebagai supervisor sudah mengamati
percakapan coaching yang tadi Ibu sudah laksanakan, dan Ibu tadi berperan sebagai coach dan juga Ibu Nismawati yang sebagai coaching-nya. Kemudian saya mengamatinya sudah sesuai dengan alur Tirta dan Ibu Masmida tadi berperan sebagai coach itu sudah mendengarkan dan bertanya sesuai dengan rasa. Wah, terima kasih sekali nih, Bu. Namun bagaimana nih perasaannya Ibu Masmida melakukan percakapan coaching tadi? Perasaan saya melakukan percakapan tadi sama Ibu Nis, saya merasa senang karena tanpa disadari Ibu Nis sudah dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Wah, memang keren sih Bu, keterampilan coaching itu ternyata bisa membuat si coach menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Oke, bagaimana ini Bu Nis yang sebagai coach tadi nih? Bagaimana perasaannya Bu? Ya, saya alhamdulillah sekali Bu, saya senang karena saya bisa menemukan solusi yang selama ini mengganjal di pikiran saya Bu. Jadi karena tadi sudah di coach sama Ibu Masmida, saya menemukan solusi dan langkah apa yang akan saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Saya sangat bangga sekali. Saya sangat senang. Oke, baik. Terima kasih ya. Wah, percakapan coaching tadi memang seru. Semoga nanti aksi-aksi yang sudah dijabarkan tadi melalui percakapan coaching bisa diterapkan di dalam kelas. Dan selamat bekerja. Semoga nanti kita bercakap lagi Bu ya setelah sesi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Vivin, Bu Mida. Sama-sama.